Selamat pagi, kembali lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami kembali datang padamu untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya, di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Judul perikopnya, harus diampuni orang yang bersalah. Namun, jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, bukan aku yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal itu. Bagi orang yang demikian, cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat itu kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah adik-adik, kita akan belajar bersama-sama. Kasih dan pengampunan perlu senantiasa ada di dalam kehidupan bergereja, agar gereja menjadi sehat dan bertumbuh. Nah, setiap jemaat dapat memiliki hubungan yang indah dan harmonis di dalam Kristus. Rasul Paulus mengakui bahwa ada orang yang menyebabkan kesedihan. Orang itu telah menolak Paulus dan ajarannya. Dengan demikian, orang itu secara tidak langsung telah menyakiti umat Tuhan. Jemaat pun menegurnya. Nah, teguran adalah salah satu cara utama agar orang tersebut berintrospeksi dan mengakui atau menyesali kesalahannya. Nah, teguran itu harus diikuti dengan kesediaan untuk mengampuni dan menerima. Artinya, jemaat bukan mengusir orang yang bersalah, tetapi menerimanya kembali dengan sikap ramah. Maka hasilnya bukan kebinasaan, melainkan pertobatan. Nah, hal ini harus dilakukan demi mencegah pekerjaan iblis memecah belah jemaat. Nah, teguran yang dilandasi kasih merupakan cara terbaik untuk membuat orang bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, dengan demikian, kesatuan jemaat akan terpelihara dalam kekudusan bersama yang dilandasi oleh kasih Kristus. Kesatuan jemaat perlu diwujudkan dengan saling menegur, serta saling mengampuni, dan menerima dengan tulus hati, selayaknya saudara seiman di dalam Kristus.
Nah, adik-adik, di sini kita bersyukur kita boleh diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Mari, ketika kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat menegurnya dengan penuh kasih, menegurnya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak cukup dari situ, kita pun mau untuk mengampuni dan menerima kembali orang yang telah melakukan kesalahan itu, dan ia pun mau bertobat dari kesalahannya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita mau belajar untuk peduli kepada sesama. Mari kita belajar untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan akan setiap kesalahan orang lain. Jangan sampai ketika kita mengampuni, kita hanya sebatas pengucapan saja untuk mengampuni. Tetapi di balik semuanya masih tersimpan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, jangan sampai seperti itu. Mari kita ketika kita mengampuni orang yang bersalah, kita mengampuni dengan sepenuh hati. Mau memaafkan dengan sepenuh hati. Dan sampai ada kekesalan yang tersimpan di dalam hati kita. Kita mau mengampuni dengan sepenuh hati, dan kita pun mau menerima kembali orang yang telah melakukan kesalahan, dan kita pun mau melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong setiap kami untuk kami dapat mengampuni orang yang bersalah Tuhan. Dan biarlah kami pun mau belajar untuk mau menerima orang yang melakukan kesalahan, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami saling mengampuni, memaafkan dengan sepenuh hati kami, dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong setiap kami, dan kami pun mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan penyertaan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini. Tuhan Yesus berkati.